Hi, welcome back to the TOEFL ITP preparation series with me Iwan Kaslan and this is episode 1B. Hai semua, selamat datang kembali di seri persiapan TOEFL ITP dan ini episode 1B bersama saya Iwan Kaslan. Baik, masih sama topik besar sentences with one clause. Mari kita lihat sekarang skill nomor 4. Judulnya adalah Be Careful of Present Participles. Kalau kita ingat, kata be careful juga dipakai di skill nomor 2 dan skill nomor 3, yaitu be careful of objects of prepositions, dan yang 3 adalah be careful of appositives atau appositive phrases. Mengapa kita harus be careful? Kalau untuk kasus skill nomor 2 dan nomor 3, object of preposition dan appositives itu pada dasarnya adalah kata benda atau frasa kata benda. Kita harus berhati-hati karena mereka sering membingungkan kita dalam mengidentifikasi yang mana sebenarnya subjek dari kalimat. Subjek juga merupakan kata benda. Nah, kalau sekarang be careful of present participles itu sedikit berbeda. Jadi kita berhati-hati bukan karena present participles itu adalah kata benda, tetapi present participles itu ternyata bisa merupakan bagian dari kata kerja, tetapi juga adjective. Untuk persisnya, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Apa itu present participles? Di bawah ada catatan present participles is the ing form of the verb. Bentuk ing dari kata kerja itu adalah present participles. Dan present participle itu sebagaimana tadi saya katakan bisa berfungsi sebagai part of the verb dan juga an adjective. Dia bisa berfungsi sebagai bagian dari kata kerja dan juga sebagai adjective. Kapan dia akan berfungsi sebagai bagian dari kata kerja? Nah, ini dikatakan it is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb be. Kalau dia digabungkan dengan bentuk to be, am, is, are, was, were, be, been, being, dia akan berfungsi sebagai bagian dari kata kerja. Sementara it is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Dia tidak akan menjadi bagian dari kata kerja, tapi dia menjadi adjective kalau dia muncul sendiri tanpa bentukan to be. Contoh jelasnya seperti kalimat nomor 1 di bawah ini. The boy is standing in the corner. Kita akan mengidentifikasi boy sebagai subjek dan kemudian is standing sebagai verb. Nah, is standing sebagai verb itu terdiri dari to be, bentukan be, dan kemudian present participle. Oleh karena itu kita akan mengatakan present participle di kalimat ini berfungsi sebagai bagian dari kata kerja. Sementara di kalimat nomor 2, the boy standing in the corner was naughty. Lagi-lagi boy adalah subjek dan kata kerja kalimat ini adalah was. Nah, standing di sini muncul sendiri tanpa bentukan to be. Inilah contoh present participle yang berfungsi sebagai adjective. Mari kita lihat contoh persisnya kalau dalam bentuk soal TOEFL. Di sini dikatakan the child blank playing in the yard is my son. Membaca stem ini, membaca soal ini kita sudah bisa mengidentifikasi child adalah subjek dan verb adalah is. Jadi kalimat ini sudah lengkap punya satu subjek dan satu verb. Nah, di sini ada kata playing. Otomatis karena kalimat ini sudah punya subjek dan verb, playing ini tidak boleh dibuat menjadi verb lagi dengan menggabungkannya dengan bentuk to be. Oleh karena itu is tidak boleh kita pilih, was tidak boleh kita pilih, tinggallah now dan he. Di konteks kalimat ini, he tidak dibutuhkan karena sudah ada subjek the child. Jadi kalimat ini harus kita lengkapi dengan menggunakan now. Now adalah jawaban yang benar.
Baik, mari sekarang kita lihat soal-soal latihan untuk skill nomor 4, be careful of present participles ini. Instruksi mengatakan each of the following sentences contains one or more present participles. Underline the subjects once and the verbs twice, and circle the present participles and label them as adjectives or verbs. Then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Kita lihat contoh nomor 1 yang sudah dikerjakan. The companies offering the lowest prices will have the most customers. Subjek adalah the companies dan kemudian verb adalah will have. Tetapi kita punya present participles yaitu offering. Dan di sini offering present participle-nya berfungsi sebagai adjektif karena dia tidak muncul bersama bentukan to be. Oleh karena itu kalimat ini konsisten tetap hanya punya satu subjek dan satu verb dan correct. Sementara kalimat nomor 2, those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Kalimat ini salah karena punya dua kata kerja. Subjeknya adalah travelers dan are completing itu adalah verb dan should report adalah verb. Di salah satu kata kerjanya yaitu are completing kita menemukan present participle completing. Oleh karena itu kita menulisnya di sini sebagai verb. Oleh karena itu juga kalimat ini menjadi double verb. Oke, mari kita lanjut sekarang untuk soal nomor 3. The artisans were demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair. Subjek adalah artisans, verbs adalah were demonstrating. Di dalam verb ini ada present participle yang berfungsi sebagai bagian dari verb. Kita tidak melihat subjek lain atau verb lain, oleh karena itu kalimat ini correct. Selanjutnya, the fraternities are giving the wildest parties, attract the most new pledges. Subjek adalah fraternities. Verbs di sini ada are giving. Karena dia muncul bersama are, maka present participle di sini berfungsi sebagai bagian dari verb. Dan di belakang ternyata ada verb yang lain, yaitu attract. Oleh karena itu kalimat ini lagi-lagi double verb dan incorrect. Selanjutnya soal nomor 5. The first team winning 4 games is awarded the championship. Subjeknya adalah team. Kemudian is awarded adalah verb. Nah, kita menemukan present participle di sini winning yang muncul sendiri, oleh karena itu dia berfungsi sebagai adjective. Dengan demikian kalimat ini satu subjek, satu verb, correct. Nomor 6. The speaker was trying to make his point was often interrupted vociferously. Subjeknya adalah speaker, was trying adalah verb, dan ternyata was interrupted juga verb. Jadi di sini ada verb, ada subjek. Lagi-lagi kalimat ini salah karena double verb dan di dalamnya ada present participle. Salah satu verbnya ada present participle yang merupakan bagian dari kata kerja kalimat, yaitu trying yang muncul bersama was. Lagi-lagi kalimat ini double verb dan kemudian incorrect. Baik, seperti biasa 7, 8, 9, 10 bisa dicoba sendiri. Saya sudah mencontohkan bagaimana cara melakukannya. Karena masukan yang diberikan kepada saya mengenai durasi dari masing-masing video yang saya publish terlalu panjang,
Oleh karena itu, mulai dari episode 1B ini saya akan memotongnya menjadi lebih singkat, mungkin supaya lebih ringan untuk diikuti. So this is the end of episode 1B, part 1. Hang in there, I will be right back.